Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir di masjid, salat Isya, salat tarawih dan insyaallah nanti salat witir. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu predikat yang diberikan kepada bulan Ramadan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Dimensi pendidikan dari bulan Ramadan sudah pernah saya bahas beberapa kali, bahwa Ramadan itu mendidik kita untuk berempati kepada fakir miskin, mendidik kita untuk memiliki kesadaran akan kehadiran Allah dimanapun dan kapanpun sehingga kita menjadi orang yang jujur. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Ramadan itu mendidik kita disiplin, Ramadan mendidik kita untuk bersikap optimistik, banyak lagi. Di samping di dalam diri Ramadan itu ada aspek pendidikannya, dan dalam kenyataannya memang di bulan Ramadan itu banyak sekali dilaksanakan pendidikan berupa kajian-kajian. Pada sholat tarawih ada kajian, sholat subuh ada kajian, ba'da zuhur ada kajian, menjelang buka ada kajian lagi. Loh, ini luar biasa ini. Kalau nggak di bulan Ramadan tidak mungkin bisa dilaksanakan ini. Jadi Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan pendidikan yang luar biasa. Bulan pengajian, bulan taklim. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita di aktivitas sholat jamaah taraweh seperti ini dan juga aktivitas jamaah subuh itu, di samping kita mendapatkan pahala dari ibadah sholatnya, kita juga mendapat pahala dari ibadah pengajiannya itu. Jadi ini sebenarnya dua hal sekaligus dalam satu majelis. Ini luar biasa ini. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis taklim Ramadan seperti ini, yang sebenarnya tidak kita sadari, karena kita tuh niatnya tidak taklim ini. Kita niatnya itu bukan ngaji, ini niatnya itu niat sholat isya, sholat taraweh, tapi untuk ilmu, karena ada pengajian di dalam majelis taraweh ini. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini juga termasuk apa yang digolongkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam salah satu hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ta'lim, maka Allah akan memudahkan jalan orang itu dengan sebab dia datang ke majelis ta'lim itu jalan menuju surga. Nah, bagaimana itu kok bisa orang datang ke majelis taklim lalu Allah mudahkan jalan menuju surga?
Sangat mudah difahami karena orang yang datang ke majelis taklim itu pasti akan mendapatkan ilmu. Dan kalau dia mendapatkan ilmu, kalau ilmu itu kemudian diamalkan, maka kemudian amalnya itu amal yang insya Allah berdasarkan ilmu. Dan kalau amal itu berdasarkan ilmu, insya Allah amalnya diterima. Dan karena sebab diterimanya amal itu, insya Allah ya mudah masuk surga. Tapi kalau orang yang tidak pernah datang ke majelis taklim, bagaimana bisa beramal nggak punya ilmu? Atau kalau seandainya beramal, ya, amalnya pasti ya ngawur kan, amalnya pasti ya enah. Oleh karena itu tidak salah kalau misalnya Ibnu Ruslan itu dalam kitab Matnuz Zubat, kitab yang sangat terkenal di pondok pesantren itu menyatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal kok amalnya itu tidak dasarkan dengan ilmu, ya maka amalnya ditolak. Nah inilah lalu kenapa yang namanya posisi ilmu itu sangat penting di dalam amal itu, sehingga dinyatakan al-ilmu imamul amal. Yang namanya ilmu itu imamnya amal. Jadi kalau tidak ada ilmu ya tidak ada amal itu. Makanya lalu kenapa kita bisa memahami ajaran kita, agama Islam itu sangat menekankan pentingnya ilmu dan sangat memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu itu. Banyak hadis ya, yang bapak-bapak saya yakin hafal itu ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ada lagi hadis yang bapak-bapak juga saya yakin hafal itu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan betapa pentingnya ilmu di dalam Islam itu. Nah di sisi yang lain kita juga harus tahu bahwa kalau sudah ilmu itu dipunyai, ya, hendaknya ilmu itu ya diamalkan. Ya. Sebab sama juga kalau orang beramal tanpa ilmu itu amalnya tidak berguna. Kalau punya ilmu tidak diamalkan juga sama ya, percuma juga. Makanya sampai ada pepatah mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Wah ini pelajaran mahfudzat ketika di sekolah MTS, yang pernah sekolah MTS mesti hafal ini. Mahfudzat itu kata-kata mutiara ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu kalau tanpa diamalkan ibarat pohon tanpa buah. Nah ngapain loh pohon kok enggak ada buah? Ya, punya pohon mangga banyak ditunggu-tunggu jebule belas ra ono wae ya. Tewas nunggu ya toh ya. Ya, punya pohon rambutan tidak ada buahnya ya, tewas nunggu ya. Nah, kalau buahnya banyak kan bisa dinikmati. Yang menikmati tidak hanya yang punya, tonggone ini melu ngrasake kabeh. Loh itu kalau pohon itu berbuah. Ya. Bahkan malahan menurut Ibnu Ruslan tadi itu yang mengarang kitab Matnuz Zubat itu lebih ngeri lagi. Ya. Ya. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wafan. Orang yang alim, yang punya ilmu kok kemudian tidak mau mengamalkan ilmunya, loh itu nanti malah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah berhala disiksa. Naudzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu prinsipnya di dalam Islam itu hendaknya amal itu bersifat ilmiah. Dalam pengertian amal itu ya harus diilmui. Amal itu harus didasarkan pada ilmu. Dan ilmu itu harus bersifat amaliyah. Dalam pengertian bahwa ilmu itu harus diamalkan. Ya, mudah-mudahan kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai seorang muslim yang betul-betul
mau menjalankan perintah Allah, tuntunan Allah di dalam kaitannya dengan amal dan ilmu ini. Jadi sekali lagi, apa tadi? Amal yang ilmiah dan ilmu yang amaliyah. Amal yang diilmui dan ilmu yang diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.